Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video yang akan kita bahas kali ini adalah tentang uji asumsi dari regresi. Nah, contoh yang akan saya pakai untuk penjelasan uji asumsi regresi adalah contoh regresi ganda. Oke, regresi ganda di sini ada 3 variabel X atau 3 variabel independen dan pastinya ada 1 variabel dependen, 1 variabel Y. Nah, kemudian apa saja sih uji asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi? Yang pertama, di sini ada normalitas data. Itu pasti ya, karena kita menggunakan parametrik, maka kita harus memenuhi normalitas data. Kemudian yang kedua ada linearitas. Linearitas di sini adalah untuk menguji apakah ada linier antara variabel-variabel yang ada ya, antara variabel X, variabel Y. Nah, yang bagus itu ya harus linier ya. Kemudian yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Kita singkat heteros saja ya, kan agak belibet itu. Nah, heteros ini regresi yang baik adalah tidak terjadi heteros. Heteros itu apa? Heteros itu adalah nilai varian residual antara pengamatan satu dengan yang lain. Nah, kalau heteros itu berarti beragam. Artinya nilai varian dari residual antara pengamatan satu dengan yang lain itu beragam atau tidak sama. Nah, regresi yang baik adalah ya yang tidak terjadi heteros ya. Jadi tidak terjadi heteros. Kemudian yang keempat ada multikolinearitas. Yang baik regresi adalah tidak terjadi multikolinearitas di dalamnya. Nah, ini nanti bisa menggunakan dua nilai ya untuk melihat multikolinier atau tidak, bisa menggunakan tolerance dan VIF. Kemudian yang kelima ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini khusus untuk data time series. Data time series itu adalah data tentang waktu ya. Jadi di sini nanti misalkan biasanya pada penelitian yang ekonomi, misalkan data dari tahun 1 ke tahun yang berikutnya atau data selama 5 tahun terakhir. Di dunia pendidikan juga bisa, misalkan data jumlah mahasiswa atau siswa yang masuk itu dihitung atau memang dipakai ya selama 4 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, itu data time series, data tentang waktu ya. Kalau misalkan data kita tidak berupa data time series, ya maka autokorelasi ini tidak harus dipenuhi. Tetapi kalau data kita adalah data time series, maka harus dipenuhi pada uji autokorelasi ya. Oke, langsung kita ke yang pertama yaitu normalitas data. Baik, langsung normalitas data untuk regresi ini uji normalitasnya menggunakan cara lain ya, tapi ya silahkan bisa menggunakan yang explore ya, seperti pada deskriptif statistik explore bisa, tapi alangkah lebih bagus, lebih baik, lebih valid itu kita menggunakan cara yang seperti ini. Langsung saja caranya bagaimana? Caranya adalah klik analyze pelan-pelan ya. Klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, kita pilih. Oke, ini sudah saya masukkan ya, sesuai dengan tempatnya. Variabel Y ada di independen, variabel X1, X2, X3 ada pada variabel independen. Nah, jadi ini nanti yang ada di variabel yang ada di kolom kiri kita masukkan sesuai dengan tempatnya. Ya, dependen sama independen yang ada pada kolom sebelah kanan. Nah, setelahnya maka kita klik kita klik plots, maaf bukan statistik, kita klik plots. Bukan ya. Maaf, kita klik save ya. Sorry ya. Kita klik save. Kemudian kita klik unstandardized ya. Unstandardized. Nah, ini ya, kita klik, kemudian kita klik continue. Oke, saya ulangi lagi aja ya biar kalian nggak bingung ya. Jadi setelah kita memasukkan variabel X dan Y sesuai dengan kolomnya masing-masing pada variabel dependen dan independen, maka langkah selanjutnya adalah kita klik save. Oke, kita klik save, kita checklist pada
residual, yang residual ya, jangan yang sebelah kiri ya. Yang residual kita checklist pada menu unstandardized ya. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Oke, kita lihat nanti. Nah, outputnya nggak usah kita baca. Kita langsung pada datanya. Nah, ini adalah hasil dari kita mengoperasikan unstandardized tadi ya. Nah, untuk mengetahui apakah ini normal atau tidak, caranya adalah berarti tadi yang step pertama ya, sampai muncul kolom res 1 ya. Ini kita nggak ngasih nama, sudah otomatis dari sana sendiri. Kemudian setelah itu kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih yang satu sampel KS non-parametric, legacy dialog, dan satu sampel KS, kita klik. Oke. Kemudian yang kita masukkan ke kolom test variable list atau yang di sebelah kanan adalah variabel unstandardized residual atau res 1 tadi. Kita masukkan. Kemudian tadi kalau kalian buka ini ya, kolom di sini ya, normalnya ini belum di checklist. Jadi normalnya di checklist dulu. Oke, normalnya kita checklist ya, jangan lupa normalnya kita checklist karena kita akan menentukan apakah data ini normal atau tidak. Kemudian kita klik OK. Oke, kita baca pada NPR test. Nah, kolom inilah yang akan kita baca apakah data pada X1, X2, X3, dan Y itu adalah normal atau tidak. Nah, yang kita baca apa? Yang kita baca adalah signifikan. Signifikannya berapa? 0,200. Signifikannya 0,2. Lebih besar dari alfa. Kita cek ke sini ke resumen saya tadi. Dikatakan normal apabila signifikan lebih dari alfa. Oke. Normal atau tidak? Normal. Karena signifikannya 0,2 lebih besar dari alfa. Maka data ini memenuhi uji asumsi yang pertama, yaitu normalitas data. Oke, next kita ke uji asumsi yang kedua. Uji asumsi yang kedua di sini adalah saya ke heteros dulu. Nah, untuk menguji apakah data ini terjadi heteros atau tidak terjadi, caranya adalah yang pertama kita transform dulu ya. Tadi kan dari cara normal, kita menguji normalitas data sudah kita dapatkan kolom residual ya, res 1 ini. Nah, kemudian untuk heteros, langkah-langkahnya adalah kita klik transform dulu ya. Setelah kita klik transform, kita klik compute variable. Nah, setelah kita klik compute variable, ini kita langsung cari pada function groupnya. Ini yang all saja. Kita klik yang all, kita cari yang ABS ya. Setelah kita klik all, kita cari yang ABS, dapat, kita klik 2 kali. Klik-klik. Oke. Sampai muncul pada kolom numeric expression. Kalau sudah, maka kita masukkan variabel residual atau res 1 ini ya. Kita klik dulu. Oke, kita masukkan ke kolom numeric expression. Caranya adalah kita klik panah biru. Nah, sudah. Kalau sudah, target variabelnya kita namain. Kita mau namain apa? Nah, kita namain aja sesuai dengan numeric expression ini. Kita namain ABS underscore res 1. Ya, biar sama. Nah, kalau sudah semuanya, maka kita klik OK. Nah, kita klik OK, maka kita lihat pada datanya, bukan kita lihat pada outputnya. Nah, sudah ya. Sudah muncul kolom ABS residual 1. Nah, kemudian setelah muncul kolom ini, maka untuk menentukan ini heteros atau tidak, maka kita klik analyze, kita klik regression, kita pilih linear,
Dan pada kolom dependen ini yang tadinya kita memasukkan, tadinya kan variabel Y di sini ya. Nah, variabel Y-nya kita pindah ke sebelah kiri. Yang kita masukkan pada kolom dependen ini adalah variabel ABS residual 1 tadi yang sudah kita cari. Oke, kita pindah pada kolom dependen dengan klik panah biru. Nah, kalau sudah, kita klik save. Nah, pada klik save ini understand dari setnya ya, yang mungkin tadinya checklistnya kita hapus dulu. Jadi ininya harus tidak terchecklist ya pada residual unstandarized ini ya, tidak terchecklist. Kalau memang sudah tidak terchecklist, kita continue, kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK. Ini sudah muncul. Mana yang kita baca? Yang kita baca adalah yang ini. Pada kolom pada tabel koefisien. Nah, di sini sudah ada keterangannya dependent variable ABS residual 1. Yang akan kita baca adalah ini, koefisiennya. Nah, kita buka resuman tadi. Nah, heteroskedastisitas. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikan lebih besar dari alfa. Kita lihat ya pada outputnya. Oke, X1 signifikannya 0,47, lebih besar dari alfa. Alfa yang kita pakai adalah 0,05. Kemudian X2 signifikannya 0,892, lebih besar dari alfa. Oke, X3 0,5, lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05. Karena X1, X2, X3 signifikannya lebih besar dari alfa, maka bisa dikatakan bahwa ketiga variabel ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti memenuhi uji asumsi yang kedua. Oke, itu ya. Nah, kemudian untuk uji asumsi yang ketiga, kita kembali ke data ya. Untuk uji asumsi yang ketiga yang akan kita uji adalah linearitas. Jadi apakah variabel-variabel yang di sini itu linear atau tidak? Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik compare means ya, bukan regresi ya. Kita klik compare means, kemudian kita klik means. Nah, setelah itu dimasukkan variabel Y-nya pada variabel independen. Ini tadinya sudah awalnya ya, ini ada di sebelah kiri ya. Tadi karena saya sudah mencoba terlebih dahulu ya, maka di sini sudah tersimpan ya, belum saya reset ya. Nah, ini Y-nya ya ada di kolom dependen. Misalkan ini saya balikkan lagi aja ya biar nanti tidak bingung. Oke. Y-nya kita masukkan pada dependen, kemudian X1, kemudian X2, X3 kita masukkan ke independen. Setelah itu, setelah semuanya sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing, kita klik option dan kita checklist pada test for linearity ya. Kita checklist ya. Kita checklist, jangan lupa kita checklist karena akan kita cek, akan kita uji linearitasnya bagaimana. Continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK. Yang akan kita baca apa? Nah, ini yang akan kita baca adalah pada tabel ANOVA ya. Signifikannya berapa? Signifikannya linearity, signifikannya adalah 0,620 ya, atau 0,62. Kita lihat pada resuman saya tadi, linear jika signifikan lebih dari alfa maka data linear. Oke, kita ke output. Linearnya berapa? Signifikan dari linearity-nya adalah 0,6. Lebih dari alfa, 0,62 lebih dari 0,05. Jadi data ini adalah linear. Oke, jadi sudah memenuhi 3 uji asumsi ya, ada normalitas, kemudian heteros ya, tidak terjadi heteros, sudah betul, sudah tepat. Yang ketiga adalah linear, memenuhi linearitas. Nah, kemudian kita lanjut ke 4 dan ke-5 yaitu multikolinear dan autokorelasi. Oke, untuk uji asumsi yang keempat yaitu multikolinearitas ya. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kita pilih linear, kemudian kita masukkan variabel Y pada kolom dependen, kemudian variabel X1, X2, X3 pada kolom independen,
Dan kemudian pada menu statistik kita klik, kemudian kita checklist pada collinearity sama covariant matrix. Setelah itu klik continue ya, dan terakhir kita klik OK. Baik. Kita klik OK, kita lihat ini adalah outputnya. Mana yang kita baca? Nah, yang kita baca adalah pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien yang akan kita baca adalah pada kolom collinearity statistik, yaitu pada nilai tolerance dan VIF ya. Nah, di sini menggunakan dua cara ya, atau istilahnya kita juga harus membaca pada nilai VIF dan juga nilai tolerance-nya ya, apakah multikolinier atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita buka resuman tadi untuk menentukan bahwa ini multikolinier atau tidak terjadi multikolinier. Kalau kita mau lihat nilai toleransinya di sini ya, dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas jika nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,1. Jadi kalau nilai toleransinya ini lebih dari 0,1, maka tidak ada atau tidak terjadi multikoliniaritas. Baik, kita lihat outputnya. Outputnya nilai toleransi ya pada X1 adalah 0,9, lebih besar dari 0,1. Kemudian X2-nya adalah sama 0,994, juga lebih besar dari 0,1. X3-nya adalah 0,996, juga lebih besar dari 0,1. Artinya bahwa ketika kita membandingkan nilai toleransi ini dengan 0,1, maka ya semuanya baik itu variabel X1, X2, X3 memang nilai toleransinya adalah lebih dari 0,1. Artinya bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Ya, oke, baik. Sekarang kita lihat pada nilai VIF. VIF ya, kita buka resumen tadi. Nilai VIF di sini dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas jika nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Kalau nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka terjadi multikoliniaritas. Nah, harusnya sama. Kalau kita membandingkan atau melihat nilai toleransinya itu tidak terjadi multikoliniaritas, maka ketika kita melihat nilai VIF itu juga sama, harusnya tidak terjadi multikoliniaritas. Cuman kita buktikan ya. Oke, ketentuannya adalah VIF harus kurang dari 10. Itu tidak terjadi multikoliniaritas. Kita lihat output. Oke, output pada VIF di sini adalah, ini bukan 1000 ya, tapi 1,007. 1,006 pada X2. Dan pada variabel X3-nya adalah 1,004. Tiga variabel independen X1, X2, X3 pada nilai VIF-nya adalah kurang dari 10. Artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi, dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF pada variabel independen X1, X2, X3, bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Berarti memenuhi uji asumsi yang keempat. Next, kita ke uji asumsi yang terakhir, autokorelasi. Dan autokorelasi ini bukan dikatakan, tidak dikatakan itu ya, wajib ya. Kalau misalkan datanya bukan data time series, maka kita tidak menggunakan uji asumsi autokorelasi. Tetapi kalau datanya memang data time series, maka autokorelasi ini harus ada di dalam uji asumsi regresi. Oke, caranya untuk menentukan apakah ada autokorelasi atau tidak ya. Caranya adalah sama dengan multikoliniaritas tadi ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita klik linear, kemudian kita masukkan ya pada dependent, kemudian X1, X2, X3 pada independent, kemudian kita klik statistik, kita tambah checklist baru pada Darwin-Watson. Ini mau di checklist boleh, yang tadi ya, ini tadi kan udah checklist buat multikoliniaritas, mau di checklist boleh, tidak di checklist juga tidak apa-apa ya. Yang pasti Darwin-Watson ini harus di checklist karena untuk menentukan apakah ada pengganggu ya, atau ada autokorelasi atau tidak di dalam variabel-variabel
X1 dan di dalam variabel X dan Y ini. Misalkan ini nggak saya hapus ya, tetap saya checklist ya, tapi memang nanti yang dibaca adalah pada Darwin-Watson-nya ya. Oke, kita klik atau kita ini aja ya, kita hapus aja checklistnya, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Yang pasti Darwin-Watson-nya jangan dihapus, harus di checklist ya. Oke, kita klik OK, maka yang kita baca adalah pada model summary ini, pada nilai Darwin-Watson-nya. Berapa nilai Darwin-Watson? Nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,814. Oke, ya. Kita ke hitungan manual ya. Nah, di sini untuk tahu bahwa apakah terjadi autokorelasi atau tidak, ini di sini ada 4 ketentuan ya. Yang pertama ini adalah ketentuan apabila terjadi autokorelasi. Yang kedua adalah ketentuan tidak terjadi autokorelasi, dan yang ketiga adalah tidak ada kesimpulan yang pasti. Nah, sebelum kita membandingkan nilai DL, DW, 4 main DL, nah kita harus cari tahu dulu berapakah nilai dari DW, DL, DU, dan seterusnya. Caranya ya, kita lihat tadi pada hasil outputnya. Hasil outputnya nilai DW atau Darwin-Watson-nya adalah 1,814. Oke, kita tulis di sini. DW sama dengan 1,814. Kemudian kita cek lagi N itu adalah jumlah data atau jumlah sampelnya, mungkin di sebelahnya saja ya biar kelihatan. N atau jumlah data, jumlah sampelnya kita lihat tadi ada berapa? Ada 72. Ada 72 data. Oke, 72. Kemudian setelahnya K, kita cari K. K itu apa? K itu adalah jumlah dari variabel independen. Nah, atau jumlah dari variabel X. Berapa jumlah variabel independen? Jumlah variabel independen, atau saya singkat aja ya, jumlah variabel X. Ya, berapa jumlah variabel X-nya? Jumlah variabel X-nya adalah, kita lihat tadi pada data ada 1, 2, 3. Oke. Jumlah variabel X. Berapa jumlah variabel X? Jumlah variabel X ada 3, maka K-nya sama dengan 3. Ya. Oke. Ini bukan X sama dengan 3 ya, tapi jumlah variabel mungkin variabel independen gitu aja biar tidak bingung, independen ya, atau variabel X sama dengan 3. Nah, setelah itu N dan K ini akan kita butuhkan untuk nanti kita membaca tabel Darwin-Watson. Oke, kita ke tabelnya. Nah, di sini adalah tabel DW dengan alfa 5%. Oke, ya. Mana? Oke, nih. Ini adalah tabel, kita perbesar aja. Nah, tabel DW dengan alfa 5%. Nah, yang nanti kita melihat tabelnya yang menyesuaikan yang alfanya 5%. Oke, ini contohnya. Ini contoh tabelnya. Nah, maka kita cari nilai DL dan DU dari tabel Darwin-Watson ini. Caranya adalah kita cari N-nya, di mana N-nya sama dengan 72. Oke, 72. Oke, ketemu. Dengan K-nya sama dengan 3. Oke, K-nya sama dengan 3. Ketemu ini ya. Oke. Ini adalah, ini adalah nilai DL dan nilai DU dari Darwin-Watson dengan alfa 0,05, kemudian N-nya 72 dan K-nya sama dengan 3. Oke. Jadi DL-nya adalah 1,5323 dan DU-nya adalah 1,7054. Kita pindah aja ke sini ya. Ini adalah nilai dari DL. Oke, kita copy aja. Kita copy, kemudian kita tambahkan di sini nilai DL-nya sama dengan sekian, dan kemudian nilai DL dan nilai DU. Nilai DU-nya sama dengan, kita lihat pada tabel tadi, nilai DU-nya adalah 1,7054.
54. Kita kopas saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah, maka sekarang kita bandingkan ya. Mana yang memenuhi, apakah terjadi autokorelasi, tidak terjadi autokorelasi, atau malah tidak ada kesimpulan yang pasti. Kalau saya lebih baik langsung kita ke sini, ke yang kedua. Kita ngecek apakah tidak terjadi autokorelasi, karena memang regresi yang baik itu adalah tidak terjadi autokorelasi. Apakah nilai-nilai di atas ini memenuhi syarat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi? Kita masukkan nilainya saja. Nah, tidak terjadi autokorelasi jika DW lebih besar dari DO dan DW lebih kecil dari 4 min DL ya. Nah, maka nanti kita satu-satu ya di sini ya. DU berapa? DU adalah 1,754. Kemudian DW ya. DW-nya adalah di situ 1,814. Nah, kemudian 4 min DL, oke ya, 4 min DL kita hitung ya, kita kurangkan berarti di sini sama dengan 4 dikurangi DL-nya adalah 1,5323. Oke. Berapa 4 dikurangi 1,5323? 4 dikurangi 1,523 ini sama dengan, hitung pakai kalkulator, 2,4677 ya. Nah, sekarang kita bandingkan ini. Atau saya tulis ulang aja biar nanti lebih mudah untuk melihatnya. Ini saya kopas. Oke, ini aja yang saya kopas ya. Kopas, paste, kemudian ini saya kopas, mungkin bawahnya aja, paste, dan di sini nilai 4 min DL-nya adalah 2,4677. Baik ya, kita lihat ya, ini saya blok biru aja. Apakah memenuhi untuk dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi? Coba kita baca. Bacanya jangan dari sebelah kiri ya, tetapi dari sebelah tengah, dari tengah ya. Kalau dibaca dari kiri kita bingung nanti. Dari tengah. 1,814 lebih besar dari 1,7054. Betul ya? Dan 1,814 kurang dari 2,4677. Jadi memenuhi ya. Jadi nilai-nilai di atas, nilai DW, DL, DU ini memenuhi ketika tidak terjadi autokorelasi. Jadi data ini terbukti bahwa tidak ada autokorelasi, artinya sudah memenuhi uji autokorelasi. Oke, sekian untuk video ini ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.